Lontara Attoriolo Ribone bagian 2. Watta la ummase. Manurung Ngeri Matajang melahirkan la ummase yang digelar Tomulali Pandreng. Setelah baginda suami istri menghilang, la ummase diangkat jadi Raja Bone. Setelah meninggal digelar Tomulali Pandreng. Beliau hanya dipayungi dengan perisai. Kalau beliau bepergian terpaksa kena panas matahari. Bone tidak lagi memiliki payung kerajaan. Beliau terkenal sebagai pandai besi, terkenal juga kuat ingatan dan selalu waspada serta berjaga-jaga. Dikenal juga orang yang rendah hati. Saudara perempuan Arumpone yang bernama Ipat dan Rawanua kawin dengan Raja Pelaka yang bernama Lapat Tikeng. Raja Bone inilah yang mengalahkan Biru, Maloi, Arrobireng, dan Matajang. Beliau berselisih dengan iparnya, Raja di Pelaka yang bernama Lapat Tikeng. Timbullah perang antara keduanya. Setelah 3 bulan perang berlangsung, tak ada yang kalah atau menang. Akhirnya mereka berdamai. Beliau terkenal berbadan besar, tinggi lagi kuat. Tetapi beliau tidak melahirkan putra mahkota. Beliau berputra 2 orang, yaitu Tosuale dan Toselawakeng, yang lahir dari istri orang kebanyakan saja. Setelah itu, diketahuinya lah bahwa saudara perempuannya yang kawin dengan Raja di Pelaka telah hamil. Konon, beliau dapat petunjuk dalam tidurnya. Beliau sangat bergembira setelah diketahuinya bahwa saudaranya tidak lama lagi akan melahirkan anak. Maka dipanggilnya lah Tosuale dan Toselawakeng dan berkata, "Pergilah ke Pelaka, karena adik kita akan bersalin. Kalau anak sudah lahir, bawalah segera kemari. Nanti di sini dipotong tali pusatnya dan dimandikan." Tosuale dan Toselawakeng segera berangkat ke Pelaka. Setiba di sana, mereka bergegas langsung masuk ke istana. Belum lagi sempat duduk, istri Raja Pelaka sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Seluruh rambutnya berdiri tegak. Tosuale segera menyelimuti bayi itu dengan kain sarung, lalu dibawa ke Bone. Raja Pelaka kebetulan tidak berada di istana waktu itu. Setiba di Bone, bayi itu dinaikkan ke istana, dipotonglah tali pusatnya lalu dibersihkan. Saudara perempuan Arumpone yang bernama Isa Matepa yang disuruh mengasuh bayi itu. Jadi, Isa Matepa yang menjadi pengasuh dan pembimbing kemanakannya. Malam itu juga diumumkan kepada rakyat Bone. Rakyat sekalian diperintahkan besok datang berkumpul dengan membawa perlengkapan perang. Keesokan harinya, berdatanganlah orang Bone lengkap dengan alat perang. Panji worong-porong dikibarkan dan Arumpone masuk ke bangsal kerapatan dan berkata, "Ketahui olehmu, hai sekalian orang Bone, anak kami ini dinamai Lasaliung dan digelar Karimpalua. Kami serahkan kerajaan Bone ini kepadanya. Kepadanya juga kami percayakan perjanjian kita yang kami warisi dari baginda sebelum beliau menghilang." Orang banyak itu pun serentak menyatakan persetujuannya sambil bersumpah setia. Lalu bisu diundang dan acara perayaan pun dimulai. Karimpalua dilantik oleh Mamanda menjadi Arumpone 7 hari 7 malam lamanya, yang memangku bayi berjaga-jaga 7 hari 7 malam lamanya. Setelah upacara persetujuan selesai, maka tali pusat dan tembuni diarak orang berkeliling istana. Raja tua pergi meninggalkan istana. Baginda Karimpalua diberi gelar Arumpone. Beliau tinggal di istana dan Bibinda Isa Matepa berlaku sebagai orang tuanya. Raja tua kalau ingin bepergian disuruh orang ke istana menyampaikan bahwa beliau ingin bepergian supaya disuruh orang membawa beliau. Pengasih baginda pun menyuruh orang pergi membawa raja tua. Demikianlah raja tua dibawa kemana saja dikehendakinya. Setelah 17 tahun lamanya beliau menyerahkan kerajaan kepada kemenakannya, beliau pun ditimpa sakit keras lalu meninggal. Beliau kemudian digelar Baginda Mulai Pandreng. Bersambung.